Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Najwa Ainun Rangkuti, NIM 22017080. Saya akan menampilkan hasil kerja saya dengan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori resepsi sastra dan penerapannya. Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Dengan resepsi sastra terjadi suatu perubahan besar dalam penelitian sastra yang berbeda dari kecenderungan yang biasa selama ini. Teori resepsi sastra. 1. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Sejarah teori sastra dimulai dari antologi mengenai teori resepsi sastra oleh Rainer Warning 1975 yang memasukkan karangan sarjana-sarjana dari Jerman. Sarjana pertama yang karangannya dimuat oleh Warning adalah penelitian Leo Lewenthal sebelum Perang Dunia Kedua yang mempelajari penerimaan terhadap karya-karya Dostoyevsky di Jerman. Selanjutnya, Warning memasukkan karangan dua sarjana dari Jerman, yaitu Ingarden dan Vodička. Ingarden berbicara tentang konkretisasi dan rekonstruksi. Berangkat dari hakikat suatu karya yang penuh dengan ketidakpastian estetika, hal ini bisa dipastikan melalui konkretisasi, sedangkan ketidakpastian pandangan dapat dipastikan melalui rekonstruksi. Kedua hal ini dilakukan oleh pembaca. 2. Pengertian resepsi sastra. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu rescipere, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sastra, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. 3. Konsep dasar teori resepsi sastra. Perkembangan resepsi sastra lebih bersemangat setelah munculnya pikiran-pikiran Jauss dan Isser yang dapat dianggap memberikan dasar teoretis dan epistemologis. Tumpuan perhatian dari teori sastra akan diberikan kepada teori yang mereka kembangkan. Jauss memiliki pendekatan yang berbeda dengan Isser tentang resepsi sastra. Walaupun keduanya sama-sama menumpukan perhatian kepada keaktifan pembaca dalam menggunakan imajinasi mereka. Jauss melihat bagaimana pembaca memahami suatu karya seperti yang terlihat dalam pernyataan atau penilaian mereka. Peran karya sastra tidak penting lagi. Yang terpenting di sini yaitu aktivitas pembaca itu sendiri. Sedangkan Isser lebih terbatas pada adanya pembacaan yang berkesan tanpa pembaca perlu mengatakannya secara aktif. Karya memiliki peranan yang cukup besar, bahkan kesan yang ada pada pembaca ditentukan oleh karya itu sendiri. Baiklah, kemudian akan lebih dijelaskan teori resepsi sastra Jauss. Jauss memusatkan kepada keaktifan pembaca kepada kesanggupan mereka dalam menggunakan imajinasi dalam proses pembacaan. Jauss memahami karya sastra dapat terlihat dari pernyataan mereka. Pernyataan ini mungkin saja berupa komentar-komentar atau berupa karangan lain yang mentransformasikan atau mendemistifikasikan karangan yang pernah dibacanya. Kemudian teori resepsi sastra Isser. Isser mengemukakan teori resepsinya dalam bukunya The Art of Reading, A Theory of Aesthetic Response 1978. Menurut Isser, tak seorang pun yang menyangkal keberadaan pembaca dalam memberi penilaian terhadap karya sastra, sekalipun orang berbicara mengenai otonomi sastra. Oleh karena itu, observasi terhadap respon pembaca. Kemudian, teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah terjadi sejak awal pertumbuhan sastra Jawa kuno pada awal abad ke-10. Menurut konsepsi R.M. Eng Poerbajaraka, sejarah sastra Jawa kuno diawali dengan Kakawin Ramayana. Penulis Kakawin ini tidak diketahui namanya. Kakawin ini telah dibahas R.M. Eng Poerbajaraka di dalam Kepustakaan Djawi. Resepsi pembaca. 1. Pengertian resepsi pembaca. Resepsi pembaca adalah telaah penerimaan atau tanggapan pembaca terhadap suatu karya sastra sebagai pemberi makna sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Pengertian tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian resepsi ini. Kemudian,
Yang kedua, aspek dan jenis resepsi pembaca. Aspek penelitian resepsi pembaca pada dasarnya juga merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks. Reaksi tersebut dapat positif dan juga negatif. Mungkin pembaca akan senang, gembira, dan tertawa, dan segera mereaksi dengan perasaannya. Sebaliknya, reaksi yang bersifat negatif mungkin pembaca akan sedih, jengkel, bahkan antipati terhadap teks sastra. Pada dasarnya, penelitian mengenai reaksi pembaca ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Pertama, peneliti dapat menanyakan langsung atau melalui sebuah media tentang reaksi pembaca terhadap teks. Kedua, peneliti dapat menyelidiki resepsi pembaca melalui lahir-lahirnya teks-teks yang baru yang sejenis. Tinjauan yang kedua ini sebagian besar menarik bidang filologi dan sastra perbandingan. Inti dari penelitian ini adalah mencari transformasi teks sastra dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kategori pembaca. Beberapa ahli telah membedakan tipe-tipe pembaca dalam penelitian resepsi. Menurut Endrawasara, pembaca dibagi menjadi 3 kategori. Berdasarkan pendapat para ahli yakni super reader dari Rivartere, informed reader dari Fish, dan intended reader dari Wolf. Berbeda istilah dengan Endraswara tersebut segera juga membedakan pembaca menjadi 3 kategori, yakni pembaca ideal, pembaca implis, dan pembaca real atau biasa. Kemudian poin selanjutnya, penerapan teori resepsi. 1. Penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Penelitian resepsi sinkronis ini jarang dilakukan oleh peneliti karena sukar dalam pelaksanaan penelitiannya. Yang kedua, penelitian metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksudkan masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Kelebihan dari penelitian resepsi sinkronis atau eksperimental ini antara lain, 1. Responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. 2. Penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. Dan yang ketiga, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Pada penelitian resepsi diakronis, kelebihan lain dari penelitian resepsi diakronis adalah kemudahan peneliti dalam mencari data, yaitu tanggapan pembaca ideal terhadap suatu karya sastra. Penelitian sinkronis mempunyai beberapa kelemahan dari segi kerjanya, karena termasuk penelitian eksperimental. Selain itu, penelitian sinkronis hanya dapat digunakan untuk mengetahui tanggapan pembaca pada satu kurun waktu. Kelemahan penelitian resepsi diakronis akan dirasakan oleh para peneliti pemula. Umumnya, peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Kelemahan penelitian resepsi diakronis akan dirasakan oleh para peneliti semula. Umumnya, peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.